Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Imam dari Prodi Teknik Sipil kelas 1F. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun subbab yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini, yang pertama, pengertian ideologi, makna Pancasila sebagai ideologi negara, fungsi ideologi Pancasila, macam-macam ideologi, nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis, dan yang terakhir ciri khas ideologi terbuka. Baiklah, saya akan membahas subbab yang pertama, yaitu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bisa disimpulkan, ideologi adalah gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi bersumber dari suatu filsafat, yaitu proses berpikir secara mendalam, menyangkut berbagai kehidupan, bidang politik, sosial, budaya, dan keagamaan. Ideologi yang dilembagakan oleh negara disebut ideologi nasional. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran atau filsafat bangsa Pancasila yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yuridis konstitusional pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai konsensus atau kesepakatan politik. Yang kedua, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, berpersatuan, dan yang berkerakyatan dan yang berkeadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional juga berfungsi sebagai sarana pemersatu masyarakat, dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, subbab yang ketiga yaitu fungsi ideologi Pancasila. Fungsi ideologi Pancasila yang pertama adalah membentuk identitas atau ciri kelompok bangsa. Yang kedua, mempersatukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mengatasi berbagai pertentangan atau konflik atau ketegangan sosial. Dan yang terakhir, fungsi dari ideologi Pancasila adalah pembentukan solidaritas atau kebersamaan. Lalu ada macam-macam ideologi. Yang pertama, liberalisme. Kedua, komunisme dan Pancasila dan lain-lain. Adapun beberapa Pancasila dan ideologi-ideologi lain. Yang pertama, liberal. Liberal menganut individualis, kapitalis, dan mengutamakan HAM. Sedangkan Pancasila menganut keseimbangan dan sosial humanis. Yang terakhir, sosialis, sama rata sama rasa, kurang menghargai HAM. Lalu subbab yang selanjutnya yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar diinginkan manusia didasarkan pada kodrat manusia, diperjuangkan oleh manusia karena berharga. Itu terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, budaya, dan hankam, bersumber pada nilai dasar dan bersifat dirubah. Ya, itu terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR, kebijakan-kebijakan, dan hukum positif lainnya. Lalu ada nilai praktis. Nilai praktis yaitu nilai implisit yang terkandung dalam sikap, perilaku, serta perbuatan manusia. Perwujudan nilai instrumental dan nilai-nilai dasar adalah sikap perilaku sehari-hari yang berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecintaan kepada tanah air, dan sebagainya. Lalu ada yang selanjutnya yaitu nilai Pancasila menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai dasar Pancasila. Intisari yang dikandung ideologi Pancasila bersifat tetap, tidak boleh dirubah. Keterbukaannya menyangkut penjabaran pelaksanaannya ke dalam nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam setiap kurun waktu.
Keterbukaan Pancasila juga terletak pada pengalamannya dan pengembangannya dalam kehidupan praksis bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu ada dimensi ideologi terbuka, yaitu fleksibel, memiliki keluasan sesuai perkembangan zaman, reality atau nyata, nilai yang terkandung secara real, berakar dari kehidupan bermasyarakat. Idealis, berisi cita-cita atau harapan kehidupan yang lebih baik untuk kedepannya. Normatif, tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir adalah ciri khas ideologi terbuka. Ciri khasnya yang pertama adalah nilainya tidak dipaksakan dari luar, melainkan kekayaan rohani, moral, dan budaya dari kita sendiri. Konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan dalam masyarakat sendiri. Yang ketiga, milik semua masyarakat dan rakyat. Yang keempat, ideologi yang bukan saja dibenarkan, tapi dibutuhkan oleh setiap warga masyarakat. Lalu yang terakhir, dapat berintegrasi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Baiklah, sekian saja penjelasan saya untuk materi ideologi sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.